warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih diberikan taufik untuk hadir di masjid ini dalam rangka menunaikan salat maghrib berjamaah, dan alhamdulillah lisan kita, lidah kita masih pula dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melantunkan ayat-ayatnya. Tadi ada 3 surat Masya Allah yang sudah kita baca bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatkan setiap huruf yang kita baca pahala sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan juga pembelajaran bersama kita di surat An-Nasr. Kalau tadi salah satu surat yang dibaca Al-Asr, kalau ini An-Nasr. Dari Nasoro Yansuru, Nasran. Kalau anak-anak pondokan biasa dinyanyiin ini. Nasoro Yansuru Nasron wa Mansoron fahuwa nasirun. Jadi senang kalau di pondok ya. Malam-malam nyanyinya Nasoro Yansuru Nasron atau yang lain ya. Karena yang satu wazan ya, satu bentuk, satu pola ya. Fataha yaftahu fathan dan seterusnya ya. Di sini juga ada fathah ya. Idza jaa nasrullahi wal fath, nasara yansuru ya. Tapi kalau fataha yaftahu ya, bukan yaftuhu tapi yaftahu ya. Insyaallah malam hari ini kita akan belajar bersama surah An-Nasr. Surah ini surah Madaniyah, dan di urutan suratnya ini berarti surat ke-110, yang itu artinya berarti alhamdulillah kita sudah berjalan 5 kali ini ya. Jadi kita sudah di 5 kali pertemuan. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Yang artinya di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang artinya apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan ya. Nasoro Yansuru, An-Nasr itu artinya pertolongan ya. Kalau bentuk kata kerjanya adalah Nasoro Yansuru ya, menolong. Makanya anak laki-laki saya kasih nama Nasir ya, yang anak laki-laki, anak saya ketiga saya kasih nama Nasir, dan nama itu sudah saya munculkan sebelum saya punya anak. Masih bujangan saya sudah mengikrarkan diri nama saya Abu Nasir ya, untuk lakon kita kunyahnya adalah Abu Nasir. Berawal dari sebuah keinginan tentu saja bahwa harapannya dia akan bertumbuh menjadi seorang penolong. Tentu saja harapan terbesarnya adalah menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berfirman in tansurullaha yansurkum ya. Nasir itu isim fa'il ya, pelaku gitu. Kalau nasoro itu menolong pekerjaannya ya kan. Tapi kalau nasir adalah pelakunya ya. Mohon doanya Bapak Ibu ya, agar putra saya itu bisa menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila telah datang pertolongan Allah dan Al-Fath
kemenangan, ya, futuhat. Makanya kalau peperangan yang dimenangkan, ya, itu sering disebut sebagai futuhat, ya, kemenangan-kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhulun, ya. Dan kamu akan melihat manusia itu yadkhuluna, akan masuk fi dinillahi afwajan, masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong, ya, wufud kalau dalam bahasa Arabnya, ya, akan berbondong-bondong, akan banyakan, zumara, ya, berkelompok-kelompok, jamaat, banyak. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu, fasabbih bihamdi rabbik, ya, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu. Sehingga Nabi SAW ketika menakwilkan atau menerjemahkan, mewujudkan ayat ini, salah satu doa yang dibaca beliau dalam rukuk dan sujudnya adalah Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu salah satu alternatif doa rukuk dan sujud, ya, selain subhana rabbiyal azim di rukuk dan subhana rabbiyal a'la di sujud, adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, sesuai yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di penghujung hayatnya sering membacakan hal tersebut. Jazakallahu khair. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat ini, surat An-Nasr, adalah salah satu surat terakhir yang Allah turunkan, ya. Jadi surat An-Nasr ini adalah salah satu surat yang terakhir Allah turunkan. Bahkan dikatakan yang paling terakhir, ya, surat yang paling terakhir yang diturunkan dalam keadaan utuh adalah surat ini, gitu. Karena surat ini hanya terdiri dari 3 ayat saja, ya, ayat qisar, ya, ayat-ayat pendek atau surat-surat pendek, ya, hanya berisi 3 ayat, ya, dan ini termasuk surat yang turun secara utuh, ya, dan termasuk yang paling terakhir Allah Subhanahu wa taala turunkan. Hal ini disebutkan juga oleh Imam Katsir dalam tafsirnya, mengutip dari apa yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Beliau meriwayatkan dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, ya, ia berkata, Ibnu Abbas berkata kepadaku atau bertanya, wahai Ibnu Utbah, apakah kamu tahu akhir surat yang turun dari Al-Quran? Saya menjawab, ya, idza jaa nasrullahi wal fath. Maka Ibnu Abbas kemudian berkata, kamu benar, ya. Dan Imam Tabrani juga mempertegas bahwa surat An-Nasr ini adalah surat yang terakhir turun secara utuh, ya, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan menyebutkan, karena meskipun dikatakan paling terakhir, nanti ada ayat yang terakhir turun juga, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina, ya, itu nanti setelah ini, dengan menyebutkan riwayat dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah dari Ibnu Abbas bahwa beliau berkata, akhir surat yang turun dari Al-Quran secara utuh, ya, dalam lafadznya jami'an, adalah idza jaa nasrullahi wal fath, ya, ini. Lalu kapan surat ini turun? Ya, tentu saja para mufassir, para ahli tafsir berbeda pendapat, ya. Mengingatkan saja, minum air zam-zam, doanya dibaca eman-eman, ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in, ya. Sayang dari bukan kelalen, mengingatkan saja, ya. Kadang-kadang yang umroh juga saking semangatnya kakean dan lupa juga, ya. Nah, ini apalagi ini sedikit, ya, mung-mungan, ya. Tuh, dinikmati dinikmati. Oh gitu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an
wa shifaan min kulli da'in. Ya Allah, kami meminta ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, dan obat dari segala penyakit. Nah, semoga yang sakit disembuhkan. Baik, mengutip salah satu pendapat saja, karena ini yang kita lihat ketika membaca beberapa rujukan di kitab-kitab tafsir. Imam Al-Bazzar dan Imam Al-Baihaqi menyampaikan riwayat dari Ibnu Umar bahwasanya beliau berkata, surat ini idza jaa nasrullahi wal fath diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada pertengahan hari-hari tasyrik. Ya. Kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam berhaji berapa kali? 1 kali, ya, yaitu di tahun ke-10 Hijriah. Ya, di tahun ke-10 Hijriah Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan ibadah haji. Dan setelah itu sepulang dari haji kemudian beliau sakit dan seterusnya sampai nanti kemudian Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Ya, jadi di pertengahan hari tasyrik. Ya, hari tasyrik kan adanya di bulan Dzul Hijjah, ya kan, hari tasyrik. Ya, 11, 12, 13. Walaupun tidak ada yang memastikan tanggalnya berapa. Itu karena nanti ada riwayat yang menyebutkan bahwa khutbatul wada' Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu Nabi SAW sampaikan di tanggal 9. Ya, padahal nanti di sini dikatakan oleh Abdullah bin Umar ini bahwa disampaikan atau ayat ini turun itu di tengah hari tasyrik. Ya, tapi kemudian beliau mengatakan bahwa setelah itu Nabi menyampaikan khutbahnya. Berarti kan harusnya duluan ayatnya turun baru berkhutbah, ya kan? Tapi khutbah itu disampaikan, khutbah wada'nya dikatakan dalam buku-buku sirah disampaikan di tanggal 9 Dzulhijjah, ya, di tahun ke-10 Hijriah. Jadi malah agak mundur otomatis karena hari tasyrik baru ada di 11, 12, 13. Wallahu a'lam, ya, tapi yang jelas itu tidak terlalu ini, ya. Hanya Imam Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jelas ayat surat ini turun kepada beliau, ya. Dan di sini dikatakan maka beliau pun tahu bahwa ayat ini menandakan perpisahan. Ini yang nanti menjadi menarik, ya. Walaupun saya katakan di sini ya nanti ya insyaallah. Ya. Maka beliau pun tahu bahwa ayat ini menandakan perpisahan. Ya. Kemudian beliau meminta hewan tunggangannya yang biasanya disebut al-qaswa, ya. Tunggangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu namanya al-qaswa. Ya, tunggangannya untuk bergerak dan beliau pun mulai berjalan, kemudian beliau berdiri dan menyampaikan khutbahnya yang terkenal dengan khutbatul wada di lembah Wadi Uronah di sekitar Padang Arafah. Ya, insyaallah Pak Dokter sudah hafal tempatnya. Ya, kalau minta dianterin ya boleh lah. Sudah. Itu di dekat Masjid Namirah, Dok. Nggih. Di Masjid Namirah di Padang Arafah, ya. Di situ di sana ada 2 wadi yang terletak di Arafah itu, ada Wadi Uronah dan Wadi Muhassir yang terkenal. Nah, kalau Wadi Uronah ini yang digunakan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan khutbah wada, sedangkan Wadi Muhassir itu yang digunakan oleh Allah untuk menghukum pasukan Abraha yang waktu itu berangkat untuk menghancurkan Ka'bah, ya. Kemudian Allah kirimkan sejarah mengatakan dilempari batu, ya. Nah, itu di Wadi Muhassir, ya. Nah, sama di lingkungan situ juga. Ya, di sana ada 2 wadi yang dikenal, ya, di Wadi Uronah ini dan Wadi Muhassir, ya. Makanya kalau ngasih nama jangan Muhassir nanti, ya. Barangkali yang punya anak jangan kasih nama Muhassir. Ya, oke. Ini ya, jadi surat ini, surat An-Nasr ini, ya, dikatakan turun di bulan Dzulhijjah ini, di hari-hari tasyrik, sebagaimana riwayat yang disebutkan oleh Abdullah atau dari Abdullah bin Umar. Mohon maaf sebagian teks masih begini karena tadi juga saya sambilan, jadi mengikuti acara di PDM, ya, sambil nunggu pemateri hampir kurang lebih setengah jam saya sambil mengetik ini. Ayat yang pertama, idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Di sini disebutkan, diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Abbas, dikatakan kana Umar yudkhiluni ma'a asyakhi Badr. Jadi waktu itu Umar bin Khattab
ngajak Ibnu Abbas ya ke halakohnya orang-orang ahli Badar. Ya, kita tahu ahli Badar tuh punya keutamaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat lain. Ya. Bahkan mereka dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengampuni mereka. Bahkan kita tahu nanti di kisah Hatib bin Abi Balta'ah ya, yang mengkhianati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ngasih tahu kalau pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan berangkat ke Mekah itu, ya, diampuni juga, ya, diampuni, dimaafkan. Kenapa? Karena Hatib bin Abi Balta'ah termasuk ahli Badr. Ya, makanya ketika Umar bilang, biarkan saya penggal lehernya Rasul, dia adalah munafik, gitu ya. Tapi kemudian kata Rasul, jangan, ya, dia adalah ahli Badr, ya, dia sudah diampuni. Gitu. Segitunya ya orang yang punya keutamaan ya ketika melakukan kesalahan, dan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperlihatkan tabiat, kebiasaan, akhlak dalam bertabayun. Gitu. Jadi tidak langsung begitu, dikhianati nih. Gitu. Tadinya mau diam-diam kan Nabi SAW dengan para sahabat mau berangkat itu diam-diam, tapi ternyata ada salah seorang sahabat yang ngabari keluarganya di Mekah bahwa Nabi mau berangkat dengan rombongan, gitu kan? Karena ternyata ada kepentingan lain yang kemudian dimaklumi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ibnu Abbas diajak oleh Umar masuk ke halakohnya, kumpulannya orang-orang ahli Badr. Faka'anna ba'duhum wajada fi nafsih. Ya, Ibnu Abbas tahu seakan-akan ketika Ibnu Abbas diajak oleh Umar ke halakoh orang-orang ahli Badar ini, ya, dia melihat orang-orang yang hadir di situ kayak nggak merasa kurang menerima gitu. Ini kan Abdullah bin Abbas tentu waktu itu masih muda. Ya. Jadi kan berarti wajar ya, ini orang tua merasa cah nom digomel ngapain sih gitu, cah wingi ngerti apa sih gitu ya, itu madanana wajare gitu ya, karena di sini ternyata muncul begitu ya, faka'anna fi nafsihi atau faka'anna ba'dhum wajada fi nafsihi syai', ya, merasa kurang Kenapa? Mereka mengatakan lima yukhalli hadza ma'ana wa lana abna'u mithlu. Kenapa Ibnu Abbas itu diajak ke sini padahal kami juga punya anak-anak yang seusia Abdullah bin Abbas. Lalu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjelaskan, innahu mimman qad alimtum. Ya, kalian tahulah siapa Ibnu Abbas. Tentu berbeda dengan anak-anak yang lain gitu, maksudnya begitu. Fada'ahum dzata yaumin fa adkhalahu ma'ahum. Ya, fama ruwitu annahu da'ani fihim yawma idzin illa liyurihim. Kata Ibnu Abbas, memang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak mengajakku ke situ kecuali memang ada kepentingan. Ya. Faqal ma taquluna fi qaulillahi azza wa jalla idza jaa nasrullah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada punggawanya Badar ini, ya, orang-orang yang ikut perang Badar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu ditanya apa yang kalian katakan tentang ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Maka para sahabat itu menjawab, faqala ba'dhum amarna an nahmadallaha wa nastaghfirahu idza nasarna wa futiha alaina atau idza nusirna wa futiha alaina. Ya, kami diperintahkan untuk memuji Allah. Karena kan di situ tadi ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya. Dikatakan kami diperintahkan untuk memuji Allah dan meminta ampun kepadanya ketika kami sudah dimenangkan oleh Allah, ya, dan diberikan pertolongan. Wasakata ba'dhum falam yaqul syai'an. Sebagian yang lain diam, tidak bicara, tidak jawab apa yang ditanyakan oleh Umar bin Khattab. Faqala li, lalu kata Ibnu Abbas, lalu Abdullah atau Umar bin Khattab ini bilang ke Ibnu Abbas, akadzalika taqulu ya Ibnu Abbas, apakah kamu juga mengatakan seperti yang dikatakan tadi para punggawa Badr ini, gitu ya? Faqultu la. Ibnu Abbas menjawab, tidak. Saya tidak sependapat dengan apa yang disampaikan dengan orang-orang tua ini, gitu ya. Ibnu Abbas sebagai seorang pemuda, ya, punya pandangan berbeda dengan apa yang disampaikan oleh orang tua. Ya. Faqal ma taqul, ya. Umar kemudian berbalik bertanya, lalu apa yang kamu katakan? Faqultu huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ayat ini adalah pertanda ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah dekat, yang Allah kabarkan. Gitu. Maka kita tahu
para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang faham dengan ini tentu langsung menangis. Ya, bagaimana orang yang sangat dicintai, ya, orang yang sangat punya kebaikan luar biasa, membawa mereka kepada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian akan dipanggil oleh Allah. Ya, tentu akan menyakitkan. Ya, kehilangan sekali orang-orang baik, ya, teladan yang hidup yang saat itu dijadikan acuan, ya. Bahkan kita tahu bagaimana di kitab-kitab sirah itu, ya, para sahabat Nabi sebagian bahkan ada yang tidak percaya tentang wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dikatakan Nabi wafat tidak percaya. Termasuk Umar bin Khattab sendiri ketika dikabarkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat itu tidak langsung percaya. Bahkan dia menghunus pedangnya dan mengatakan siapa yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad telah wafat, ya, saya penggal kepalanya. Gitu. Ya, saking tidak mau kehilangan, gitu ya. Saking sayangnya kepada orang baik yang selama ini menemani mereka dalam menghadapi kehidupan, menghadapi masalah, menghadapi musibah, ya, menerima kebaikan dan seterusnya. Ya, bukan karena tidak tahu bahwa semua orang itu akan mati, bukan. Ya, tapi memang ya itulah manusia. Gitu ya, ketika kehilangan sesuatu yang sangat disayang itu kayak nggak rela gitu, ya, ada tetap menggandul gitu, ada yang mengganjal gitu ya, gitu. Seperti itu. Maka Umar baru tersadar ketika dibacakan oleh Abu Bakar radhiyallahu an firman Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Muhammad itu Rasul, utusan Allah. Maka orang-orang baik yang hilang di kalangan kita pun kan kita ganduli aslinya. Tapi kita juga harus sampai pada titik sadar gitu bahwa itu memang milik Allah yang akan diambil. Sesayang apapun kita ya kepada orang-orang yang sangat kita sayangi, pada saatnya, pada waktunya, pada ajalnya tiba, maka sudah kita harus merelakan itu. Gitu. Ya, dengan segala kenangan baik dan lain sebagainya. Gitu. Ya. Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Gitu. Ya. Apakah kalau Nabi Muhammad itu meninggal atau terbunuh, in qalabtum ala aqabikum, kalian akan berbalik badan kembali kufur lagi? Ya. Kan tentu harapannya tidak bisa begitu. Gitu. Kalian sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a. Kalaupun ada yang kemudian balik lagi kepada kekufuran, itu enggak akan berpengaruh apapun bagi Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa kemudian mau tidak mau kita harus sampai pada titik keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang saya kemarin sudah sampaikan bahwa puncak dari keimanan kita kepada takdir adalah meyakini bahwa semua yang Allah takdirkan itu adalah baik. Ya, meskipun mungkin mengenakan atau tidak mengenakan. Ya, gitu. Karena ini juga kabar yang disampaikan. Makanya di sini, ya, di surat ini, di surat An-Nasr ini ada dua hal, ya, yang bertentangan tapi ada di satu surat ini. Yang pertama adalah kabar gembira, yang kedua adalah kabar duka. Gitu. Kabar gembiranya kita tahu pertolongan Allah Subhanahu wa taala setelah perjalanan dakwah 23 tahun itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, menerima risalah, memulai dakwah ya, dari satu orang, dari mengajak umat, dari dilempari batu ya, dari diasingkan, dari kemudian sampai mengasingkan diri dan seterusnya itu ya, tentu merupakan hal yang sangat dinantikan oleh seluruh kaum muslimin. Seluruh orang-orang yang beriman sangat berharap pertolongan Allah itu datang. Maka ketika mendengar idza jaa nasrullahi wal fath, ya, datang ada nasr, ada fath, ya, ada pertolongan, ada kemenangan, tentu mereka bergembira. Gitu. Ya. Terutama orang-orang yang betul-betul membersamai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam
sepanjang perjalanan perjuangan itu. Maka surat ini menjadi kabar gembira bagi seluruh kaum muslimin. Ya. Bahkan kalau dilihat fiilnya itu pakainya fiil madhi, seakan-akan sudah, gitu ya. Meskipun memang sebagiannya mengatakan ini adalah setelah Fathu Makkah. Ya. Nah, Fathu Makkah ini kan dibebaskannya Makkah, ya. Yang kemudian nanti ada yang disebutkan setelah itu tentang khutbah wada tadi itu. Nanti beberapa teksnya akan saya sedikit sebutkan. Namun yang kedua, ya, kalau tadi kabar gembira, ya, namun apa yang diisyaratkan dalam surat ini, yang diisyaratkan ya, karena tadi yang menyebutkan terjemah atau tafsir dari ayat itu yang menyebutkan bahwa itu terkait ajal dari Nabi SAW adalah Ibnu Abbas. Namun apa yang diisyaratkan dalam surat ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Hibrul Ummah, ya, sahabat Abdullah bin Abbas, yang gelarnya itu Hibrul Ummah disebutnya, tintanya umat ini, ya, merupakan pertanda dekatnya ajal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, merupakan kabar duka, ya, yang membuat setiap mata orang yang beriman pasti akan menangis karena kehilangan sosok teladan terbaik, orang tua, guru, murabbi umat, apapun bahasa terbaik yang bisa disematkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentu itu menjadi kabar duka yang tidak diharapkan sebenarnya. Ya, hanya tentu kita sebagai hamba Allah yakin, dan hamba yang beriman yakin bahwa semua makhluknya kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, semuanya kita yang bernyawa, yang Allah kasih kehidupan pasti akan menemui kematian. Dan di sini kemudian Allah katakan wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu akan melihat Nabi Muhammad, manusia itu akan yadkhuluna fi dinillah afwajan. Manusia akan masuk ke agama Allah Subhanahu wa taala secara bergerombol, ya, akan banyak sekali yang bergerombol. Masuk rame-rame masuk agama Islam, gitu. Ya. Di sini dikatakan Imam Bukhari meriwayatkan lamma kana al-fathu, ya, setelah terjadinya Fathu Makkah itu, badara kullu qaumin bi islamihim, termasuk anaknya Abu Lahab yang kita waktu itu ceritakan di surat Al-Lahab, ya, yang dua anaknya. Ada yang ingat? Kasih hadiah nih kalau yang ingat. Nama anaknya siapa? Anaknya Abu Lahab, dua orang laki-laki yang masuk Islam. Hah? Utbah, bukan Uqbah. Utbah ya, pakai ta. Sama Mu'atab, ya. Utbah sama Mu'atab. Ya, itu masuk Islam kan Fathu Makkah, ya. Nah, mereka mengatakan yaqulun da'uhu wa qaumahu. Ya. Ini juga nanti akan menjadi gambaran di kita dalam proses kehidupan kita. Kalau dalam proses perjuangan itu nggak ada yang lirik di mana-mana, gitu, ya. Banyak kecuali orang-orang yang tertentu, ya, ketika berjuang, diajak berjuang bersama itu apa? Ikut mendukung, gitu. Ya. Karena kalau sudah ramai gini kan pasti, ya. Kenapa? Karena ternyata orang-orang Quraisy waktu itu mengatakan begini, da'uhu wa qaumahu, biarin Muhammad sama kaumnya saja lah yang mau beriman itu, yang pada ikutan beriman, biarin, kata dia. Kenapa? Fa in dhahara alaihim fa huwa nabi. Mereka akan menunggu sampai Nabi Muhammad dimenangkan atas kaumnya itu, baru nanti mereka akan masuk Islam. Makanya mereka nunggu Fathu Makkah. Begitu Fathu Makkah, ya kan, melihat Nabi SAW berjaya, baru mereka masuk Islam berbondong-bondong. Makanya yang menjadi perhatian juga adalah riwayat Imam Ahmad berikut ini, yang mengatakan di ujung yang kedua itu, inna nasa dakhalu fi dinillahi afwajan wa sayakhrujuna minhu afwaja. Mengerikan ini. Betul ada orang-orang yang akan masuk Islam berbondong-bondong, tapi ternyata di sisi lain akan ada juga manusia-manusia yang tadinya muslim akan keluar berbondong-bondong dari Islam. Itu. Jangan salah, ya, yang ateis di Saudi Arabia kemarin ya, di berita itu semakin banyak. Yang mulai tidak mau bertuhan itu banyak. Di Ponorogo kemarin yang mulai aktif mengganti KTP ya di agama itu Islam menjadi apa Pak? Cuma ingat nama bahasanya gitu, bukan pemerhati. Tentang kepercayaan, tapi kalimat pertamanya itu menjadi bukan pemerhati kepercayaan.
Ada kalimatnya saya lupa, tapi itu rame sekali di Ponorogo, rame banyak yang mengajukan untuk kolom agama itu diganti. La ilaha illallah, lupa saya kalimat depannya itu. Mungkin nanti bisa dicek di berita. Ya, jadi jangan salah gitu. Di satu sisi ketika ada Nasr itu orang ya tertarik dengan Islam. Bahkan kita saat ini juga masih melihat atau mendengar berita-berita itu. Misalkan di dunia Eropa, ya kan, orang masuk Islam di Inggris gitu ya, masuk Islam banyak-banyak rame-rame gitu ya. Tapi di sisi lain, ya, ada orang-orang yang keluar dari Islam secara berbondong-bondong. Ya. Menariknya ini adalah bahwa berbondong-bondongnya mungkin, ya, kalau saya melihatnya ada sisi mungkin yang terlihat tampak jelas mereka keluar dari Islam, seperti tadi misalkan orang yang lebih memilih ateis, tidak bertuhan gitu ya, secara lantang begitu, atau orang yang tidak sadar mereka sudah keluar dari keislaman mereka. Kita tahu jeratnya riba itu seperti apa. Ya. Nah, iya, aliran bukan pemerhati apa sih namanya ya? Bukan kok. Kalau penghayat apa tadi? Kepercayaan penghayat. Pokoknya kurang lebih begitulah. Saya lupa persis ya. Penghayat kepercayaan atau apa itu. Ya. Yang jelas banyak orang-orang juga yang keluar dari keislaman tanpa sadar. Gitu. Kesyirikan kita di mana-mana. Ya. Orang meyakini dia betul terkesan tidak menyekutukan Allah mungkin secara zahir. Tapi pada praktek kehidupannya dia telah menyekutukan Allah. Bukankah ketidakmauan mereka untuk bersujud kepada Allah berarti mereka menuhankan yang lainnya? Itu. Menuhankan pekerjaan, ya kan? Menuhankan tugas, gitu ya, dan seterusnya. Banyak, gitu. Ya, tadi secara sadar atau tidak banyak orang yang keluar dari agama Islam. Gitu. Dan nyatanya kita tahu hadisnya ya kan, bahwa perbedaan antara kita dengan orang-orang kafir itu adalah sholat itu. Gitu. Ya, yang dikatakan faman tarakaha faqad kafar. Maka orang yang meninggalkan suatu telah kufur. Berarti kan keluar dari Islam. Itu. Ya. Sedikit lagi nggih. Waktunya habis. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, ini yang prakteknya ya dari ayat ini, ya, salah satu prakteknya pengejawantahannya, perwujudannya dalam amal keseharian kita adalah ya membaca ya dalam ruku dan sujud. Ini salah satu alternatif juga ya dalam ibadah kita ya, ketika ruku dan sujud dengan mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, ya, yang seperti yang disampaikan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kemudian Nabi SAW di riwayat Imam Ahmad juga dikatakan Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah SAW yukthiru fi akhiri umrihi min qawlihi atau fi akhiri amrihi min qawli subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Jadi diriwayatkan bahwa Nabi SAW memperbanyak membaca subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah, ini sebenarnya saya kutipkan khutbah wada ya, yang cukup panjang, tapi intinya di khutbah wada ini Nabi SAW itu menyebutkan banyak hal ya tentang bagaimana keterbebasan agama Islam dari hal-hal buruk ya. Di antara misalkan di sini paling spesifik disebutkan tentang riba itu ya, tentang kesyirikan, tentang riba ya, bahwa kita harus meninggalkan itu. Kemudian juga kaitan dengan perempuan ya, hak perempuan mesti diapakan gitu ya, itu disampaikan oleh Nabi SAW, saking pentingnya gitu, min ahamiyatiha ya, bagian dari kepentingan wanita untuk disebut, dan urusan wanita itu banyak hal penting yang mesti diketahui. Maka Nabi SAW menyampaikan ya, inna linisaikum alaikum haqqa, mengingatkan kita semua para laki-laki bahwa wanita itu punya hak atas kalian gitu ya, lakum alaihinna ya, diantaranya juga kaitan dengan kewajiban mereka juga disebutkan oleh Nabi SAW ya, jangan sampai ada laki-laki lain yang tidur di kasur kita atau laki-laki lain yang masuk ke rumah kita tanpa izin gitu. Itu sampai disebutkan oleh Nabi SAW
alaihi wasallam. Ya, bahkan kalau terjadi hal yang dilanggar oleh wanita, di sini juga diperintahkan untuk misalkan antahjuruhunna fil madaji', ya, dipisah ranjang, ya kan, kemudian dipukul tapi bukan pukulan yang membekas, melukai gitu ya, dan seterusnya. Itu sampai disebutkan dalam khutbah wada ini, ya. Kemudian kaitan dengan harta orang, harta, darah, ya kan, kehormatan, itu juga disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di khutbah wada ini. Dan terakhir, pelajaran dan nasihat dari surat An-Nasr yang saya kutip dari Dr. Wahbah Zuhaili, ya, dalam tafsir Al-Munir. Yang pertama, dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk mensyukuri setiap anugerah Allah, gitu ya. Apapun bentuknya. Gitu. Ya, apapun bentuknya. Kenapa apapun bentuknya? Karena seringkali kita mensyukuri hal-hal yang hanya terlihat saja, nampak besar, gitu ya. Padahal kalau kita mengingat udara yang kita hirup saja sudah luar biasa sekali. Ya, nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri. Ya, anggota tubuh kita, ya, yang Allah katakan wa fi anfusikum afala tubsirun, ya, nikmat yang ada pada diri kalian, apakah kalian enggak lihat? Ya, banyak sekali nikmat-nikmat Allah dalam diri kita ini yang perlu kita lihat dan perlu kita syukuri. Yang kedua, Allah menutup surah ini dengan perintah untuk bertasbih kepadanya, ya, mensucikannya, ya, baik dengan lisan subhanallah, ya, atau subhanallah wa bihamdih tadi, ya, atau dengan bukti nyata dalam perbuatan, ya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan, itu, ya, tidak menyembah yang lain, ya, tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya, ya, dan kemudian memohon ampunan, ya. Dan ini dua hal yang terus diingatkan oleh syariat kita, bersyukur dan meminta ampun. Karena sebenarnya sederhananya adalah ingin mengatakan bahwa kita hidup itu selalu dikasih nikmat oleh Allah, gitu. Sayangnya masih banyak nikmat yang telah Allah turunkan kepada kita belum kita syukuri, sehingga tetap kita harus terus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau jangan sampai nikmat itu dikufuri, kemudian Allah siapkan siksa yang pedih. Harapannya kan setiap nikmat itu disyukuri sehingga Allah akan tambah kenikmatan itu. Gitu. Kemudian yang ketiga, iman orang yang ikut-ikutan atau muqallid, ini barangkali Pak Dokter sedikit disinggung di sini. Kan tadi orang yang masuk Islam afwajan, bergerombol rame-rame begitu, bisa jadi cuma ikut-ikutan. Nah, itu sampai disebutkan oleh para ulama bagaimana hukum keimanannya tuh, gitu. Termasuk nanti merembet pada bagaimana ibadahnya muqallid. Itu bagaimana ibadahnya orang, bahasanya kalau di Jawa itu rubuh gedang, gitu guys. Salat minggu rubuh gedang, cuma sing penting melu apa? Yang imam melu ruku, sujud melu sujud gitu. Tidak tahu dasar-dasarnya itu sah atau tidak. Maka para ulama kebanyakan mengatakan di sini iman orang yang ikut-ikutan atau muqallid itu dianggap sah. Gitu. Termasuk dalam hal ibadah, meskipun ya ini bukan berhenti di situ, tapi tetap dia punya kewajiban untuk terus belajar, gitu ya, terus belajar. Tapi di fase awal tentu semuanya diterima, ya, dianggap sah. Yang keempat, Allah memerintahkan tasbih kemudian tahmid, selanjutnya istighfar, untuk menunjukkan bahwa kewajiban kepada Allah berupa syukur harus lebih didahulukan daripada tanggung jawab diri sendiri berupa memohon ampunan. Ya. Kenapa? Karena ada zat yang lebih berhak untuk disyukuri. Nah, kalau diri kita ini pasti banyak banget yang salah. Maka syukuri dulu. Karena dengan bersyukur itu semoga saja lebih bisa mengantarkan kita untuk tidak atau untuk memanfaatkan seluruh nikmat itu untuk kebaikan. Sehingga otomatis nanti yang dimintakan ampun semakin sedikit. Karena nikmatnya digunakan untuk kebaikan. Logikanya begitu. Ya. Yang terakhir, yang kelima, rahmat dari Allah. Ya, karena dia mencukupkan syukur dan tasbih saja untuk membalas segala anugerah dan pemberiannya. Bayangkan dari sekian banyak nikmat itu, ya, karunia yang telah Allah anugerahkan, Allah hanya minta itu, ya, minta kita bersyukur, ya, kemudian kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian-kelalaian kita,
Ya, maka mari dalam kesempatan ini saya ingatkan diri saya pribadi untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mensyukuri ya setiap jengkal nikmat yang telah Allah taala anugerahkan. Semoga dengan syukur itu kemudian Allah semakin tingkatkan, lebihkan kenikmatan-kenikmatannya dan juga mengampuni setiap kelalaian dan kelengahan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Nas'alullah an yanfa'ana bima 'alimna wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,